Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk Jawa Bali di awal tahun 2021 ini mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan perekonomian rakyat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan adanya pembatasan waktu dan ruang, belum lagi jarak antara penjual dan pembeli, tentunya sangat mempengaruhi income dari para pelaku UMKM. Hal ini menjadi perhatian dari salah seorang pemerhati UMKM yang juga koordinator dari Usaha Kecil Menengah Jemaat atau UKMJ, Ripin Suma. Baik, kita dulu. Kalau secara pengaruh jelas ya kan, terutama untuk pelaku market yang onsite ya, yang buka warung ya kan, toko itu sangat terpengaruh ya, karena jam kerja. Dan bukan itu aja, orang yang mau belanja pun juga agak takut mengingat COVID yang begitu tinggi ya, jadi pengaruh ya, sangat pengaruh. Memasuki krisis tahun 2020 dan sekarang baru awal 2021, Ripin menjelaskan bahwa secara global bisnis menurun. Akan tetapi, menurutnya, ada kenaikan khusus di bidang UMKM. Hal ini terjadi karena ada perubahan cara marketing dari konvensional beralih kepada digital system atau secara online. Ya, kalau UMKM sih sebenarnya kalau kita melihat ya, dari 2020 secara global bisnis itu memang menurun, tetapi ada kenaikan di retail, khususnya di UMKM yang memang menangkap situasi ini dan bermain dan beralih kepada digital system. Ya, jadi online semua, delivery segala macam, dan banyak mengkreasi makanan-makanan rumahan. Justru ya kan, banyak orang yang berhasil. Ditanya apakah ada kiat-kiat khusus dalam menghadapi masa sulit seperti ini, Ripin Suma mengatakan kita harus punya hikmat dari Tuhan dan tentunya harus berdoa. Ada hal-hal yang baru yang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ripin Suma menjelaskan bahwa pelaku UMKM harus dapat melihat situasi sekarang ini karena merupakan banyak peluang. Ya, jadi memang kita harus smart ya kan, kita harus punya hikmat ya kan. Dan tentunya kita harus berdoa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, hal-hal yang baru yang nggak pernah kepikir sama kita selama ini, karena memang semuanya new normal baru, ya kan. Jadi memang kita harus banyak berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Tetapi kalau kita punya hikmat dan kita melihat situasi sekarang pada ini, justru banyak bisnis yang bisa dijangkau UMKM, ya kan. Kenapa? Karena yang sebelumnya mereka kalah bersaing dengan raksasa bisnis. Nah, sekarang ini justru mereka bisa sangat bersaing. Contohnya, ya kan, kalau mereka ngerti dan paham, ya kan, sebenarnya pandemi itu yang dibutuhkan apa sih? Itu aja fokusnya kepada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat umum. Contohnya yang paling dibutuhkan jelas, ya kan, APD, ya. Untuk ya masker, ya obat-obatan yang berkaitan dengan kesehatan. Ripin menjelaskan di bidang pangan yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah selain makanan bergizi juga buah-buahan, yaitu vitamin C dan E. Dan hal tersebut bisa menjadi bisnis yang sangat bagus ketika mencoba bisnis buah-buahan. Nah, terus makanan apa sih yang dibutuhkan? Nah, yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah karena kita tahu pandemi ini kan selain kita harus jaga stamina, gizi makanan, kita harus butuh vitamin C dan E. Vitamin C dan E dari mana? Ya buah-buahan. Nah, jadi sebenarnya berbisnis buah-buahan ini sangat bagus. Nah, ini saya juga merintis yang namanya toko buah online. Dan ternyata di era pandemi ini yang bisnis yang dari nol, yang nggak ada apa-apa sebelumnya, ini terjadi lonjakan luar biasa. Kenapa? Karena kita bersaing sangat efektif. Kenapa? Toko buah dia perlu bayar AC, karyawan, dan lain-lain, ya kan? Toko buah online kita bisa saving cost 30-40%. Jadi kita bisa menjual dengan kualitas barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak sih sebenarnya, ya kita bisa melihat. Ya. Nah, kita juga melihat bahwa raksasa bisnis yang tadinya di mall, yang di gedung-gedung yang mewah,
mau nggak mau, kalau mereka mau survive, akhirnya mereka turun ke kaki lima. Jadi artinya turun to zero semua, sama-sama dari nol. Melihat bagaimana keadaan umat yang juga berdampak dengan pandemi dan kebijakan PPKM ini, apakah gereja sudah membantu dan memberikan solusi untuk mereka? Ripin menjelaskan bahwa kadang sistem politik dan ekonomi bisnis jika dibicarakan di gereja merupakan dua hal yang tabu. Pemimpin gereja menurut Ripin harus memberikan pelatihan dan pendidikan wirausaha agar jemaat bisa bertahan hidup dan ada ketahanan pangan ke depannya. Hal ini Ripin katakan bahwa belum tentu tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Ya memang di dunia pelayanan atau gereja, bisnis dan politik adalah dua hal yang tabu, riskan dibicarakan. Jadi memang jarang dibicarakan di gereja-gereja. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ya kita ini memang sangat membutuhkan advokasi dari pemimpin gembala terhadap jemaat-jemaat yang kena PHK, tokonya tutup. Nah, banyak jadi masalah kendala ketika jemaat ini bingung, ya begitu kena PHK yang nggak pernah bisnis. Nah, dia mau tanya sama siapa? Ya tentunya sama pemimpinnya, gembalanya. Nah, ketika pemimpin gembala ditanya, juga nggak ngasih jawab dan memang dia nggak pernah tahu. Dan jemaat juga nggak pernah diikut, gembala pun nggak pernah diikut dalam hal ini. Nah, makanya tidak heran gitu loh. Nah, sekarang ini dalam posisi bingung apakah selesai. 2020 kita mengharap 1 tahun selesai bertahan. Tapi ternyata 2021-2020 tidak beda jauh. Lalu gimana pertanyaannya? Nah, makanya dari GBI Jakarta Barat ini, UKMJ ini hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Kami akan membantu dan memang saya banyak diundang oleh gereja-gereja untuk membantu lah, ya, membuka paradigma, ya kan. Artinya minimal kita survive dulu deh. Karena ini bukan bicara 2021, apakah selesai? Belum tentu. Ya, jadi harus ada satu sistem, ya kan, satu cara, ide yang baru, ya kan, supaya kita bisa bertahan pandemi ini sampai kita anggap aja oke lah. Oke itu berapa lama? Ada yang bilang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi menurut saya paling cepat 2 tahun. 2021 kita vaksin sampai 2022. Kalau semua berjalan dengan baik, berarti 2 tahun. Apakah selesai? Tentu, karena harus lihat dulu apakah ada efek sampingan ya 1-2 tahun ke depannya. Nah, jadi selama 3-4 tahun ini apa yang harus kita kerjakan? Berdoa harus. Tapi apakah selesai? Tidak cukup. Untuk wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, Ripin Suma membantu memberikan pelatihan dan perlengkapan pengetahuan mengenai usaha kepada jemaat. Salah satunya Ripin memberikan pengetahuan mengenai budidaya lele dan kangkung dalam ember atau budileka damber. Dari pemberdayaan lahan sempit itu, bisa berkembang dan juga bisa membuka restoran ikan lele yang bisa mengembangkan usaha UMKM itu sendiri. Nah, makanya itu UKMJ Jakarta Barat kami melakukan pelatihan. Pelatihan itu tujuan cuma satu, supaya jemaat ada ketahanan hidup, ya, supaya bisa bertahan, ya, untuk ketahanan pangan keluarga. Itu aja. Nah, salah satu yang kita rilis sejak pandemi yang tidak berangsur surut ini, kita melalui satu program yang namanya budidaya lele kangkung dalam ember atau budileka damber. Jadi dari Mei sampai November kita melakukan penyuluhan dan ini ternyata direspon bagus sekali dan murah sekali. Ya, cara gimana? Nah, dari UKMJ kami swadaya, memang kami tidak ada dana, tapi saya bersama tim kita mencari dana sendiri. Ya, kita memberikan bukan subsidi uang, tapi artinya gini, dengan ambil satu paket budileka damber cukup bayar 50.000 saja. Nah, kemudian ada yang berkembang dari lelenya yang berkembang banyak, jadi membuka restoran, ya, restoran lele. Ya, itu salah satu menu yang saya ingat dari binaan kita adalah lele jerit. Nah, kenapa lele jerit? Wah, itu lelenya itu pakai cabai rica-rica pedas. Jadi bilang lele jerit. Nah, ya jadi jangan putus asa. Ya. Kita harus banyak berdoa supaya Tuhan kasih kita pencerahan, hikmat yang baru, ya, dan supaya
untuk menghadapi situasi sekarang ini, kita punya ide yang baru dan cara yang baru untuk kita support. Di akhir wawancaranya, Ripin berpesan, ora et labora, berdoa dan bersabar, serta selalu minta hikmat dari Tuhan untuk mengambil tindakan usaha ke depannya. Selain itu, diperlukan ide-ide kreatif yang menurut Ripin perlu ada kerjasama semua pihak agar kegiatan UMKM semakin berkembang di tengah masa PPKM saat ini. Ya, ora et labora, berdoa itu sangat penting. Tapi ingat, kita juga harus bekerja. Ya, jadi kita ambil satu contoh tokoh di Alkitab, Yusuf. Yusuf, Tuhan kasih dia penglihatan, kasih dia hikmat bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Ide. Tapi tidak cukup hanya tahu, tidak berbuat apa-apa. Kalau sudah tahu, do something, ya kan? Berdoa sama Tuhan, minta ide-ide yang baru, ya. Lalu gimana caranya? Ya, juga minta sama Tuhan caranya. Makanya Yusuf begitu tahu, ya hal yang sangat baik bahwa sebagai orang percaya Tuhan kasih kita sesuatu yang baru, yang orang belum tahu, kita sudah dikasih tahu, ya. Dan pandemi itu ya sebenarnya juga banyak yang sudah dikasih tanda-tanda oleh Tuhan, dan Alkitab juga sudah tertulis sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya orang yang dekat sama Tuhan gak kaget sih sebenarnya, wah akan terjadi hari ini. Nah jadi artinya pikirkanlah, ya kan, ide-ide yang baru, doakan, ya kan, kepada Tuhan, dan percayalah kalau ini Tuhan izinkan terjadi, ya kan, Tuhan pasti tidak membiarkan anak-anak itu keberatan, ya kan, semua seizin Tuhan. Dan saya banyak kesaksian kok di era pandemi ini, yang jatuh banyak, ya kan, tapi yang kaya mendadak juga banyak, ya. Kalau orang-orang punya ide kreatif, ya kan, seperti salah satunya lah yang kita sangat terkenal itu adalah Zoom. Zoom itu yang tadinya ditolak oleh perusahaannya, yang si penemunya, ya kan, Mr. Yon ini, sekarang ini dia menjadi salah satu konglomerat dunia. Ya, banyak lah. Ya, jadi ya di sekitar kami, di lingkungan kami juga, teman-teman kami juga, saya lihat banyak yang hamba Tuhan, yang orang-orang cinta Tuhan tuh bisnisnya luar biasa, ya kan, legit. Yang penting jangan panik, keep calm. Tuhan bersama kita, berdoa, bekerja, ya kan, buang gengsi kita, ya, kerja keras, ulet, ya, Tuhan pasti buka jalan. Ripin semua mengakhiri pemaparannya bahwa akan membuat program baru, yaitu bazar online. Salah satu ide yang UKM Jakarta Barat akan lakukan adalah kita akan segera meluncurkan yang namanya bazar online. Karena sekarang orang berkumpul di resiko, sedangkan dia barang butuh dijual. Karena itu kita akan menggunakan link dari BPD DKI, dan kita akan membuka bazar online. Jadi pembeli dan penjual bisa ketemu di udara. Gimana caranya? Tunggu dari kami, segera kami akan beritahu.